Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Selamat pagi. Coba kalau Pak Guru bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi, pagi, pagi. Nah, selamat pagi. Tangannya sambil mengepal biar semangat. Selamat pagi. Oke, walau hari ini kita sudah pembelajaran sudah siang, tapi kita harus tetap selamat pagi biar kita tetap semangat. Karena kalau selamat pagi, kalau setiap pagi kita selalu energinya masih full, ya masih banyak. Makanya kita ucapannya selamat pagi biar semangat kita tetap pagi. Nah, ulangi lagi, selamat pagi. Oke, luar biasa sekali. Baik anak-anak, hari ini yang tidak masuk siapa? Oke, sama siapa? Habis sendiri aja nggak masuk? Oke. Nama Firly nggak ada ya? Kelas berapa Firly? Oke. Hafiz nggak masuk. Sudah siap belajar hari ini? Sudah siap belum? Pak Guru coba pengen lihat semangat kalian terlebih dahulu. Nah, mana semangatmu? Mana? Mana? Tepuk semangat. Kelas 5? Kelas 5? Kelas 5? SD dengan 03. Tepuk tangan buat kita semua. Sekarang kita akan belajar tentang apa? Norma. Pendidikan Pancasila, yaitu tentang penerapan norma dalam kehidupanku. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, Pak Guru pengen kita tepuk fokus dulu biar kita bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Yuk semuanya, tepuk fokus. Nah, oke. Baik anak-anak, kita belajar tentang norma yang ada di dalam kehidupan kita. Namun sebelum kita memasuki pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Mari kita berdiri semuanya. Sekali-kali aku bisa. Pusaka Pendidikan Jaya.
Baik anak-anak, lagu tadi tentang tanah air kita, ya, Indonesia Pusaka. Jadi mengingatkan kita nanti walaupun kita sudah lulus kemudian kita bekerja jauh dari rumah kita, tetapi kita harus tetap ingat bahwa kita nantinya akan kembali lagi ke rumah kita sebagai tanah kelahiran kita. Oke, pada pembelajaran hari ini yaitu tentang norma dalam kehidupan kita, Pak Guru akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran hari ini, yaitu ada yang pertama menjelaskan tentang contoh penerapan norma. Kemudian yang kedua itu membedakan norma di rumah dan di sekolah. Nah, tentu berbeda norma-norma ataupun aturan yang ada di sekolah dan juga yang ada di rumah kita. Kemudian melaksanakan norma dalam kehidupan sehari-hari. Nanti setelah kita pahami, kita pelajari tentang norma-norma, kita akan mempraktikkan norma-norma tersebut ataupun aturan-aturan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian manfaatnya apa untuk belajar hari ini? Belajar hari ini manfaatnya apa? Yaitu untuk pertama, untuk kehidupan sosial, yaitu mewujudkan keteraturan dan ketertiban. Kemudian meningkatkan kerukunan, mempermudah komunikasi. Selanjutnya ada manfaat untuk perkembangan kita pribadi, yaitu untuk pembentukan karakter. Kemudian pengendalian diri. Kemudian rasa tanggung jawab. Nah, pada pembelajaran ini kita akan melintasi materi pembelajaran di pelajaran yang lain. Yang pertama ada di dalam pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang keterampilan membaca, pemahaman komik. Kemudian menulis presentasi. Kemudian berbicara, yaitu diskusi. Kemudian ada juga di pelajaran seni budaya dan prakarya, biasanya disebut SBDP, yaitu seni rupa membuat pohon norma. Kemudian di pelajaran yang lain yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial, yaitu memahami struktur sosial sederhana di lingkungan keluarga dan sekolah serta aturan-aturan yang berlaku di dalamnya. Nah, itu lintasan materi di pelajaran yang lain. Kemudian dalam pembelajaran ini kita menggunakan praktik metodologis. Yang pertama, model pembelajaran cooperative learning, yaitu project based learning atau biasanya disebut itu PJPL. Nah, kemudian untuk metode pembelajarannya yaitu kita nanti diskusi bareng, kemudian simulasi. Nanti kita ada beberapa contoh-contoh tentang norma, kemudian penugasan proyek, yaitu nanti kalian membuat sebuah pohon norma, kemudian tanya jawab, ya, hasil presentasi, kemudian kita saling bertanya. Kemudian selanjutnya itu kita menggunakan pendekatan deep learning. Yang pertama yaitu mindful, yaitu menekankan pada kesadaran penuh saat belajar. Yang kedua itu pendekatan deep learning meaningful, yaitu pembelajaran yang bermakna, relevan dan dapat dihubungkan dengan kehidupan nyata kita. Kemudian joyful learning, yaitu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan memotivasi. Nah, itu tentang praktik pembelajaran kita nanti. Kemudian strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu nanti kita ada konten, proses dan produk. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki materi intinya, Pak Guru pengen mengetahui tentang pemahaman kalian tentang norma, ya. Seberapa jauh kalian, sebelum Pak Guru jelaskan tentang materi ini, seberapa jauh kalian sudah paham tentang norma tersebut. Nanti Pak Guru ada pretest awal yang kalian harus kerjakan, ya. Nanti
untuk mengerjakannya kalian maju satu persatu sesuai absen ya, mengerjakan pretest ini. Bisa dipahami ya? Ya, pada pretest ini nanti kalian maju satu persatu, kemudian kalian pencet yang ada tulisan spin, ya, pencet, kemudian nanti akan muncul pertanyaannya. Nanti kalian bisa pilih yang paling benar menurut kamu mana. Oke, bisa dipahami? Bisa? Ada pertanyaan? Oke, yang pertama sesuai absennya, kita majunya biar mudah Pak Guru menilainya. Adelia. Contoh penerapan norma kesopanan di sekolah. Silakan dipilih, Adelia. Nah, selanjutnya Adnan. Selanjutnya Arina. Selanjutnya Cahaya. Selanjutnya Iswatun. Selanjutnya Jihan. Lalita. Tasya. Yara.
Oke, sudah selesai ya anak-anak. Jadi dari pretest ini Pak Guru itu hanya ingin mengetahui kemampuan kalian, pengetahuan kalian tentang materi norma sebelum nanti Pak Guru akan menyampaikan, dan hasilnya beberapa yang bisa menjawab dan sebagiannya masih belum tepat ya. Nanti setelah materi selesai Pak Guru menjelaskan, nanti ada post test dan itu hasil dari setelah kalian nanti mempelajari tentang norma. Baik, tadi salah tidak apa-apa ya, karena Pak Guru belum menjelaskan tentang norma, karena tadi hanya pretest untuk melihat kemampuan dan pengetahuan kalian terkait dengan materi norma. Nah, tadi setelah setelah tadi kita pretest, selanjutnya kita memasuki ke materi, ke pendidikan Pancasila, yaitu tentang penerapan norma yang ada di dalam kehidupan kita. Coba yang pertama, apa itu norma? Kalian tahu? Siapa yang berani? Ya, silakan berdiri. Oke, tepuk tangan buat Iswanto. Ada lagi yang berani? Siapa yang tahu apa itu norma? Ya, silakan berdiri. Oke, tepuk tangan buat Habibi. Jadi apa itu norma? Aturan atau pedoman yang mengatur perilaku agar hidup tertib, aman dan rukun. Itu pengertian dari norma. Nah, kalau misalkan kalian sulit untuk memahami tentang norma, ya, secara singkatnya norma itu adalah aturan. Wis kayak gitu. Nah, biar kalian lebih gampang mengingat norma itu apa sih? Norma adalah aturan. Secara jelasnya yaitu aturan atau pedoman yang mengatur perilaku agar hidup tertib, aman dan rukun. Kemudian apa saja sih contoh aturan yang kalian ketahui? Coba, pasti di rumah, di sekolahan kalian sudah sering menjumpai tentang aturan-aturan. Siapa yang berani jawab? Apa saja contoh aturan yang kalian ketahui? Ayo. Siapa yang berani? Ayo. Aturan yang kalian ketahui apa saja? Silakan berdiri, Mas. Nah, berdiri nggak apa-apa, jangan malu ya. Jangan membuang sampah sembarangan, betul. Tepuk tangan buat Nadim. Nah, siapa lagi yang berani? Contoh yang kalian ketahui apa? Ya, silakan. Jangan apa? Jangan berangkat kesiangan. Nah, tepuk tangan buat Habibi. Nah, itu salah satu contoh aturan yang ada di sekolah kita. Nah, setiap hari kita sering menjumpainya, sering apa? Peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita, dan ada yang peraturan yang ada di dalam kelas kita. Ya, tadi seperti contohnya, jangan membuang sampah sembarangan. Kemudian datang tepat waktu. Nah, itu juga salah satu aturan yang ada di sekolah kita. Kemudian selanjutnya, bagaimana sih jika aturan itu dilanggar? Akan mendapat hukuman. Tentu setiap aturan itu sudah ada sanksinya atau hukumannya. Nah, kalau kalian melanggar salah satu aturan tersebut, maka akan mendapat sanksi atau hukuman. Nah, nih Pak Guru ada sedikit cerita nih, yaitu tentang komik penerapan norma yang mau dibaca bareng-bareng atau Pak Guru aja yang membaca? Kelihatan nggak dari belakang? Nggak, kurang kelihatan ya? Oke, Pak Guru bacakan ya. Teman-teman, apakah kalian sudah mengerjakan tugas pendidikan Pancasila?
tugas menceritakan aktivitas di rumah kan? Saya sudah dong. Saya juga sudah. Saya menceritakan aktivitas membantu ibu, yaitu mencuci piring. Nah, ini siswa yang lain. Saya juga sudah. Kalau kamu aktivitas tolong menolong apa kamu ceritakan? Nah, saya menceritakan kegiatan merapikan kamar tidur. Teman-teman, lihat di depan kita banyak semut melintas. Wah, ternyata semut juga melakukan kerjasama ya. Masa sih? Kan semut hewan, bukan manusia. Betul kan, Ji? Semut pun saling bekerja sama untuk mengumpulkan makanan. Selain itu, mereka berbaris rapi dan tidak saling mendahului. Nah, teman-teman, apalagi kita sebagai manusia harus saling tolong menolong dan bekerja sama dalam kebaikan. Betul sekali. Kita jangan kalah sama semut. Hehehe. Selamat pagi Pak Guru. Teman-teman, jangan kalah sama semut. Ayo kita berbaris memberi salam kepada Pak Guru. Betul Aisyah, agar tertib semuanya berbaris sebelum masuk ke kelas. Pak Guru, tadi kami melihat semut berbaris di jalan. Betul Pak Guru, kita jadi malu kalau tidak bisa berbaris masuk kelas. Tapi Pak Guru, apakah semut memiliki aturan dalam hidupnya? Oh iya Ona, jadi penasaran saya juga. Semut itu punya akal, sehingga kita punya aturan. Tapi mengapa mereka bisa berbaris rapi Pak? Semut itu memiliki naluri untuk bekerja sama dalam bertahan hidup, sehingga mereka mampu bekerja sama. Berarti manusia harus dapat lebih bekerja sama ya, karena memiliki akal. Betul Aisyah. Tugas pendidikan Pancasila yang Bapak tugaskan, tujuannya agar kalian anggota menyadari bahwa sebagai anggota keluarga kalian harus bekerja sama dengan orang lain pun, dengan keluarga pun, kakak atau temannya saat apa ini ketutupan, ya, saat dimanapun. Baik, semuanya sudah menceritakan tugasnya masing-masing. Setelah ini kalian harus giat membantu orang tua di rumah ya. Baik Pak Guru. Dan istirahat sudah berbunyi dan mereka saling semua antri keluar dari kelas dengan rapi. Ya, tadi sedikit cerita dari komik, yaitu menjelaskan tentang apa? Norma apa? Tentang norma apa yo? Yang pertama tadi ada saling bekerja sama, menjaga ketertiban, aturan ketertiban. Nah, jadi tadi dari beberapa cerita di atas itu kita jangan sampai mau kalah dengan hewan. Hewan saja itu bisa tertib, saling tolong menolong, saling bekerja sama. Apalagi kita sebagai manusia harus bisa saling tolong menolong, sama teman harus saling menolong, sama adik kakak kita saling bekerja sama. Jangan sampai di rumah kita malah apa? Berantem sama adik kita, berantem sama kakak kita, itu tidak boleh. Nah, baik, kita coba lihat video ini ya. Ada beberapa contoh pelanggaran norma. Nah, kita perhatikan bersama. Pertama itu norma kesusilaan. Bahwa sama sembarangan itu tidak boleh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu kesusilaan. Tadi contohnya apa dalam video? Yang baik itu membuang sampah pada tempatnya, yang buruk adalah membuang sampah sembarangan. Maka kita sebagai sebagai siswa, sebagai anak yang baik, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, karena kalau membuang sampah sembarangan maka kita akan melanggar norma kesusilaan. Nah, yang kedua tadi ada norma agama. Contohnya apa tadi norma agama? Melaksanakan sholat dengan tepat waktu. Nah, atau bisa yang lain, contohnya yaitu jangan mengganggu teman yang sedang beribadah. Atau bisa juga kita berdoa sebelum belajar. Nah, itu norma agama. Kemudian yang ketiga tadi ada norma kesopanan. Tadi dalam video apa contohnya? Memakai baju apa? Bukan. Norma kesopanan ada tadi contohnya tidak boleh bercanda di depan guru, ya. Harus yang rapi ketika ada guru, ataupun ketika kalian lewat di depan Pak Guru, Bu Guru, kalian harus permisi dan salim. Nggak boleh atau Pak Guru di depan ataupun di sampingnya malah kalian lari saja. Itu melanggar norma kesopanan. Kemudian yang terakhir ada norma hukum. Tadi dalam video itu apa contohnya? Pakaiannya bebas, nggak pakai seragam. Kemudian yang pakai seragam bajunya dikeluarkan, itu melanggar norma hukum. Contoh yang baik adalah memakai pakaian sesuai dengan jadwalnya, dan pakaiannya harus rapi, nggak boleh dikeluarkan. Nah, ada di sininya bajunya nggak dikeluarin, yang dimasukin
Nah, harus rapi bajunya, ya. Pakai sepatu semua. Oke, ya. Kalau kita pakai seragam berarti melanggar norma hukum. Nah, norma di rumah itu untuk membantu kita hidup harmonis, seperti menghormati orang tua, menjaga kebersihan dan melaksanakan kewajiban. Siapa yang sering membantu di rumah? Ada? Ada yang sering membantu di rumah? Kapan itu membantu apa? Menyapu. Oke, baik. Apa bibi? Mengepel di lingkungan, ya nggak apa-apa. Mengepel musola ada lagi? Apa Mariatul? Mencuci piring ada lagi yang membantu di rumah? Ayo. Oh, berarti tidak yang lain dapat membantu di rumah. Mencuci baju sendiri. Nah, oke. Itu contoh norma yang ada di rumah kita. Selanjutnya norma di sekolah, yaitu untuk menjaga ketertiban bersama, misalnya datang tepat waktu, memakai seragam rapi dan menghargai guru serta teman. Kan tadi pagi katanya jam 7:30 siapa ada? Kalian harus datang ke sekolah jam 7 sudah ada di sekolah. Nah, kemudian memakai seragam yang rapi, saling menghormati, menghargai teman. Yang sama teman nggak boleh ejek-ejekan, harus saling menghargai. Itu contoh norma. Untuk macam-macam norma tadi apa? Ada apa saja? Norma agama, kemudian kesusilaan, kemudian norma hukum dan norma kesopanan. Nah, jadi norma itu ada empat. Norma agama. Norma agama adalah aturan, pedoman atau tata nilai yang berasal dari ajaran agama tertentu yang bertujuan mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan kehendak Tuhan atau nilai-nilai yang diakomodasi dalam agama tersebut. Norma agama biasanya bersifat mutlak bagi pemeluknya. Contohnya yaitu larangan mencuri. Nah, kalian tidak boleh mencuri. Nah, dalam banyak agama mencuri dianggap sebagai perbuatan dosa dan melanggar perintah Tuhan. Nah, maka kalian itu tidak boleh mencuri. Biasanya ada anak laki-laki yang iseng mengambil bolpoinnya atau penghapusnya teman, diambil atau balikin. Itu namanya mencuri. Mencuri itu tidak boleh karena nanti mendapatkan dosa. Itu mendapatkan dosa. Kemudian kalau tadi larangannya, kemudian sekarang kewajibannya adalah beribadah. Contohnya adalah kalau agama Islam yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, kalau agama yang lain itu menghadiri kebaktian, yang bahasanya atau beribadah. Nah, kalau kita itu sholat. Kalau agama Islam itu berarti yang wajib kita laksanakan adalah sholat, kemudian puasa, kemudian yang apa? Puasa bagi yang mampu, kemudian apa lagi? Zakat, kemudian ngaji wajib bagi kita, ya. Apalagi sholat tadi sudah, apalagi naik haji bagi yang mampu. Nah, itu dalam norma agama. Kemudian norma kesusilaan yaitu aturan atau pedoman yang hidup yang berasal dari hati nurani manusia, yang berasal dari hati kita, berlandaskan nilai-nilai moral dan digunakan untuk membedakan perilaku yang baik dan
huruf dalam kehidupan sehari-hari. Norma ini tidak tertulis secara formal tetapi diterima secara luas oleh masyarakat. Contohnya adalah menghormati orang tua, misalnya berbicara dengan sopan dan tidak meninggalkan suara saat meninggikan suara saat berkomunikasi. Kita berkomunikasi sama orang tua nadanya harus direndahkan, jangan melebihi nadanya lebih tinggi dari orang tua kita. Kemudian tidak berbohong. Siapa yang suka berbohong? Nah, kalau suka berbohong nanti hidungnya mancung. Apa yang hidungnya mancung berarti sering berbohong. Nah, itu nggak boleh ya. Nah, pernah lihat itu nggak film Pinocchio dulu? Anda pernah lihat Pinocchio kalau berbohong sukanya apa? Apa kalau berbohong Pinocchio hidungnya apa? Ada. Nah, makanya kalian nggak boleh berbohong. Kalau berbohong nanti hidungnya panjang kayak Pinocchio. Nah, itu menghindari berkata tidak jujur atau melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Kalau kalian tadi pinjam tiketnya teman, setelah temannya tanya, Akbar kamu tadi pinjam tiket ya? Jawabnya enggak, itu namanya berbohong, merugikan orang lain. Nah, kemudian yang ketiga adalah norma kesopanan, yaitu aturan atau pedoman dalam masyarakat yang mengatur perilaku individu agar sesuai dengan nilai-nilai kesantunan, sopan santun dan tata krama. Norma ini bersumber dari adat istiadat, kebiasaan dan budaya masyarakat sehingga bersifat tidak tertulis namun diakui secara luas. Contohnya apa? Ayo, yaitu mengucapkan salam. Hal ini menunjukkan rasa hormat kepada tuan rumah serta bersikap sopan dan santun. Kalau di sekolahan masuk kelas harus mengucapkan salam, lewat depan guru harus bilang permisi. Nah, awas udah Pak Guru jelasin ini, nanti kalau besok-besok lewat depan Pak Guru langsung lari aja, berarti melanggar norma kesopanan. Tidak berbicara kasar. Tindakan ini akan mencerminkan sebuah penghargaan untuk orang yang berbicara. Misalkan Akbar ngomongnya kasar dengan ngomong kasar mari bibi, itu tidak boleh. Nah, walaupun sesama teman itu harus saling menghargai. Ya, apalagi sama yang lebih tua harus bicara harus sopan dan santun. Ada lagi yang terakhir adalah norma hukum, yaitu aturan atau kaidah yang dibuat oleh lembaga berwenang dan memiliki kekuatan mengikat yang bersifat memaksa. Norma ini bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta keteraturan, keadilan dan ketertiban. Nah, contohnya kalau di masyarakat itu kalian naik motor, ya nggak pakai helm itu melanggar norma hukum. Di sekolahan kalian bajunya dikeluarkan itu melanggar norma hukum. Nah, ini contohnya peraturan lalu lintas. Kemudian hukumannya adalah hukuman pidana masa pencurian adalah tindakan yang dilarang menurut pasal 362 KUHP di Indonesia. Nah, yuk kita biar semangat, kita nyanyi-nyanyi dulu yuk, semuanya berdiri. Nah, biar kita semangat, kita berdiri dulu, kita nyanyi-nyanyian. Ayo. Sambil tepuk tangan ya, biar kita semangat.
ngantuk? Cuci muka. Ada yang ngantuk? Nggak ada ya? Nah, saat itu sudah berdiri bareng-bareng, kami kerjanya bareng-bareng, kita kembali fit. Nah, fit. Nggak boleh ada yang mengantuk. Kalau ada yang ngantuk silakan keluar, cuci muka. Nah, setelah tadi Pak Guru menjelaskan tentang norma-norma, sekarang akibat melanggar norma, yaitu jika melanggar norma kita mendapat sanksi, misalnya dimarahi, ditegur atau dihukum sesuai aturan. Kalau kita melanggar norma hukum di sekolah, kita akan mendapat hukuman. Kalau kita melanggar norma hukum di masyarakat, mencuri, berarti kita akan dihukum pidana. Ini ada contoh pohon norma. Pohon norma adalah simbol untuk mengingatkan kita agar selalu menerapkan norma, hak, dan kewajiban dalam kehidupan. Yang pertama, pohon yang pertama adalah norma agama, kemudian norma kesusilaan, kemudian norma kesopanan, kemudian norma hukum. Yang keempat, manfaat norma apa? Dengan norma hidup menjadi tertib, aman, adil, serta membuat hubungan di rumah dan sekolah semakin harmonis. Nah, sekarang ayo kita mengamati dan mempraktekkan norma dalam kehidupan kita yang ada di lingkungan sekolah. Nanti Pak Guru beri waktu 5 menit, ya. 5 menit kita keluar kelas, keliling di lingkungan sekolah, kita mengamati bersama norma-norma apa saja yang ada di lingkungan sekolah kita. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Yo, siapkan buku tulisnya kalian, dibawa dan dicatat norma apa saja yang ada di lingkungan sekolah kalian. Yo, silakan keluar. Silakan diamati apa saja norma-norma yang ada di lingkungan sekolah. Kalau sudah menemukan, dicatat. Masih kantor anak apa nih? Kalian udah sembarangan. Orang Kalau sudah nanti langsung masuk ke kelas lagi.
Ya sudah, waktunya habis, masuk ke kelas lagi. Makan di kelas tidak terus. Oke, sudah masuk semua? Sudah masuk semua ya. Setelah tadi mengamati dan mempraktekkan norma yang ada di lingkungan sekolah, apa saja yang kalian temukan? Siapa yang berani? Ya. Nah, Iswato silakan berdiri. Apa yang kamu amati tadi? Silakan. Berani? Ya, silakan. Ya. Nilai apa? Norma kesusilaan apa? Tadi kamu melihat apa? Ada yang buang sampah sembarangan. Siapa lagi yang tadi hasil amatannya? Ya, Iqlil apa? Tadi kamu hasil amatannya apa? Melanggar norma hukum apa? Tadi kamu melihat apa? Melepas sepatu. Ya, siapa lagi? Ya, Bibi tadi hasil amatannya apa? Melanggar norma hukum apa? Tidak menggunakan seragam sekolah. Ya, siapa lagi yang menemukan? Nah, ada Niko. Niko apa hasil amatannya? Melanggar norma hukum apa? Melanggar norma kesusilaan apa tadi amatannya? Ada yang menyontek saat ulangan. Ya, oke, tadi beberapa contoh hasil amatan yang kalian tadi amati ya di luar kelas. Itu contoh-contoh dari norma yang ada di lingkungan sekolah kita. Baik, selanjutnya kita akan melaksanakan tugas LKPD. Nanti kalian tugasnya adalah membuat pohon norma. Ini perlu bagi kertas untuk menggambarnya. Nanti Pak Guru bagi kertas ini kalian nanti potong-potong ya daun. Ya, nanti Pak Guru bagi kelompok ini kelompok norma agama, kelompok norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum. Kita sepakati bersama waktunya berapa menit? 20 menit? Ya, 10 menit untuk mengerjakan pohon norma.
nggak ada apanya. Buat nama normanya. Kerjakan mulai sekarang kerjasama. Ya, ada yang menggunting, ada yang menggambar, ada yang menempelkan. Silakan gambar pohonnya yang gede ya, yang gede pohonnya biar bisa ditempeli. Yang gede nggak apa-apa. Ini yang sudah ditempeli. Yang sudah ditulis bisa langsung ditempelkan ya. Ini dipasang di situ enggak ada. Oke, waktunya udah habis ya. Waktunya udah habis, silakan. Nanti maju perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nanti kalian maju perwakilan kelompok membawa hasilnya dan dibacakan. Ya. Ayo duduk ke tempatnya masing-masing. Duduk ke tempatnya masing-masing. Siapa yang maju duluan? Ya silakan kelompoknya Niko. Ini. Gimana? Nah, berikan salam dulu yang lain, perhatikan. Halo. Duduk yang rapi yang lain. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
tepuk tangan buat kelompok 2. Norma kesusilaan. Ini dulu mas. Nanti dulu. Nah. Ini di kelompok norma kesusilaan. Nah ini batang pohonnya, daun-daunnya, contoh-contoh normanya. Nah, kita beri aplaus yang lebih meriah buat kelompok 2. Selanjutnya yang siap maju siapa? Ya silakan sini. Kelompok norma apa? Ya. Tidak melakukan kekerasan, merusak fasilitas umum, menahan lalu jalan, tidak membawa. Ya oke. Tepuk tangan buat kelompok norma hukum. Selanjutnya kelompok mana yang siap? Ya silakan maju. Yang lain perhatikan. Dari kelompok norma agama ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok saya akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok norma agama. Dan selanjutnya Hafid. Ayo. Dan sama yang lain. Ayo. Warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok pembahasan mempresentasikan dari kelompok kami norma kesopanan. Ya. Mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan. Meminta izin sebelum meminjam barang. Mengucapkan salam usaha dari orang lain. Mengangkat tangan sebelum berbicara di kelas. Bagian itu dan umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Tepuk tangan buat norma kesopanan. Baik, anak-anak tadi sudah membuat pohon norma masing-masing kelompoknya dan sudah mempresentasikan. Nah, beri tepuk tangan buat kita semua. Selanjutnya, setelah tugas ini selesai, kita guru simpulkan bahwa penerapan norma dalam kehidupan sangat penting untuk menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis dan tertib. Norma baik itu norma agama, hukum, kesusilaan maupun kesopanan berfungsi
berfungsi sebagai pedoman dalam perilaku sehingga setiap individu dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang. Dengan menaati norma, kita tidak hanya membangun hubungan yang baik dengan sesama, tetapi juga menjaga stabilitas sosial dan meningkatkan kualitas hidup bersama. Ya, tadi Pak Guru jelaskan saling menghargai, tidak boleh ejek. Ganteng orang ganteng, ayo orang ayo saling jelek orang jelek saling menghargai, menghormati. Dan sesama teman harus saling menghargai. Bicaranya harus ya sopan, jangan mengejek. Oke, kita akan Bapak Guru mau proses setelah pembelajaran ini kemampuan kalian sampai mana tentang penerapan norma dalam kehidupan kita. Ya, tadi seperti di tes awal kalian maju satu-satu. Nah, silakan pertama Adel. Nah, selanjutnya oke, sudah semua ya. Nanti ini kemampuan kalian tadi setelah pembelajaran ini yang sudah Pak Guru nilai. Nanti sebelum Pak Guru akhiri ada tugas rumah. Nanti lewatnya Pak Guru kirim link ya. Nanti Pak Guru kirim linknya, ini tugas PR. Nanti kalian kerjakan di rumah. Ya, nanti bisa menggunakan HP kalian masing-masing. Buka linknya, nanti kalian kerjakan di rumah. Ada yang mau dipertanyakan? Sudah cukup jelas? Sudah cukup ya? Untuk penerapan norma kita laksanakan dalam kehidupan kita. Nah, silakan boleh bersiap-siap. Silakan hasil tugasnya bisa dikumpulkan nanti. Silakan tuan kelasnya bisa memimpin doa.